istikharah. Baik. Kemudian berikutnya adalah sholat hajat. Ya. Sholat hajat ini juga bagian dari sholat sunnah, cuma beda dengan istikharah yang disepakati sunnahnya. Kalau sholat hajat ini ya ada perdebatan. Ya. Kalau sholat hajat ini dipahami sebagai sholat yang berdiri sendiri ya seperti sholat istikharah tadi, seperti sholat duha tadi, ya memang para ulama memperdebatkan, ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu disyariatkan, ada yang mengatakan tidak. Ya, sebagian ulama menyatakan disyariatkan berdasarkan hadis yang ada, sebagian lagi menyatakan tidak disyariatkan. Ya, juga dengan hadis yang ada. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaannya bersumber dari penilaian terhadap kesahihan hadis dan sikap dalam menggunakan hadis dhaif. Ya, itu sumber perbedaannya. Ya, jadi ada yang mengatakan hadis yang terkait dengan sholat hajat itu sahih, ada yang mengatakan tidak sahih, dhaif. Ya. Akan tapi perbedaannya lagi nanti sebagian ulama terkait dengan hadis dhaif tidak diterima. Ya, sebagian ulama lain mengatakan hadis dhaif boleh digunakan untuk fadhailul a'mal atau mimbabit targhib wa tarhib, untuk memberikan motivasi, untuk mengancam, itu boleh menggunakan hadis dhaif. Atau juga hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Ya, hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Ya, jadi sekali lagi salat hajat ini memang diperdebatkan oleh para ulama. Pertama, terkait dengan derajat hadisnya yang mengatakan sahih, maka berarti memang ada sholat hajat secara khusus. Yang mengatakan dhaif berarti tidak. Ya. Tapi sekali lagi ada permasalahan lain. Ada sebagian ulama walaupun hadisnya dhaif boleh dipakai sebagai fadhail amal, sebagai amalan-amalan fadilah, amalan-amalan utama. Sebagian ulama mengatakan kalau hadisnya dhaif maka tetap tidak boleh dipakai walau untuk fadhailul amal. Ya. Akan tapi ada satu hal perkara yang cukup umum ya, bahwa ya, memang dalam syariat Islam Allah menjadikan sholat ini sebagai perantara bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan sebagian ulama lain lagi mengatakan bahwa sholat hajat itu selain Allah yang maha santun, maha mulia, subhanallah rabbil arsyil azim, maha suci Allah pemilik arsy yang agung, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam, begitu ya. Baru doanya, as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah aku mohon kepadamu rahmatmu, wa azaima maghfirati, dan ampunanmu, wal ghanimata min kulli bir, ya kebaikan, ya dapat meraih setiap kebaikan, wassalamata min kulli itsm, dan selamat dari terhindar dari dosa, wala tada'li dzamban illa ghafarta, tidak engkau tinggalkan dosa kecuali engkau ampuni, wala hamman illa farrajtah, dan perasaan gundah atau musibah kecuali engkau bebaskan, ya engkau tolong, wala hajata hiya laka ridha, dan segala kebutuhan yang engkau ridha illa. Lalu dia sholat. Cuma memang yang jadi masalah para ulama, apakah sholatnya sholat yang berdiri sendiri seperti sholat duha, sholat istikharah? Kalau itu memang ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia sholat secara umum saja, ya tidak katakan memaksukan sebagai sholat hajat, dia sholat apa saja. Apakah sholat mutlak, apakah sholat duha, sholat apa, lalu dia berdoa, ya, lalu mohon kepada Allah, itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Ya. Intinya juga sholat hajat, kalaupun ada yang melakukan juga tidak perlu diingkari karena ada sebagian ulama yang memang membolehkan. Kemudian terkait dengan sholat tasbih, ini sholat yang cukup unik. Ya. Sholat tasbih ini dari segi namanya ya tasbih, bertasbih. Maka di dalamnya banyak dilakukan tasbih. Ya. Diriwayatkan ada 75 tasbih ya, dengan redaksi khusus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang harus dia baca atau yang diperintahkan untuk dibaca. Ya. Yaitu pertama, ya, jadi sholat tasbih ini sholatnya 4 rakaat. Setiap rakaat membaca 75 kali tasbih. Ya, 75 kali tasbih. Kapan? Ketika baca Al-Fatihah, lalu ada yang mengatakan baca surat dahulu, baru baca tasbih 15 kali. 15 kali. Lalu ruku, ya, zikir ruku, lalu baca tasbih 10 kali. Bangun dari ruku, zikir, kemudian baca tasbih 10 kali. Sujud, zikir, baca tasbih 10 kali lagi. Duduk antara dua sujud, zikir, baca tasbih 10 kali. Sujud lagi, baca tasbih, lalu zikir, lalu baca tasbih 10 kali. Kemudian ketika hendak bangun, duduk sebentar. Jadi kalau
biasa kita ada duduk sebentar, jalsa istirahat namanya, itu baca tasbih lagi 10 kali. Jadi semuanya 75 kali tasbih. Tasbihnya bagaimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi inilah salat tasbih. Ya. Selebihnya sama, dia biasa memenuhi kewajiban syarat sahnya salat, kemudian memenuhi rukunnya, dia takbir dan seterusnya, baca Al-Fatihah, baca surat, cuma tambahannya adalah membaca tasbih pada tempat-tempat tadi. Jadi kita ingatkan, sehabis membaca Al-Fatihah ketika ruku, saya membaca Al-Fatihah baca 15 kali, ketika ruku 10 kali, ya tidak bangun dari ruku 10 kali, ketika sujud 10 kali, ketika duduk antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, dan kemudian duduk sesaat sebelum bangun membaca tasbih 10 kali. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu ya. Ini hadisnya ya, Rasulullah perintahkan kepada Abbas ya terkait dengan perkara yang dapat menghapuskan dosa ya, maka kemudian sejak awal hingga akhir, maka kemudian Rasulullah katakan sholat 4 rakaat lalu membaca tasbih sebagaimana yang tadi kita katakan, begitu ya. Ya bahkan di akhir hadis Rasulullah mengatakan lakukanlah ya inistata'ta an yusalliha fi kulli yaumin marra faf'al. Kalau kamu bisa sholat sekali dalam sehari maka lakukan. Kalau nggak bisa maka setiap Jumat ya berarti sepekan sekali. Kalau nggak bisa juga setiap bulan sekali. Kalau nggak bisa juga setiap setahun sekali atau setahun sekali atau setiap tahun sekali. Kalau nggak bisa juga paling tidak sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur. Jadi berarti ini penekanan yang sangat kuat. Tapi masalahnya juga para ulama berbeda pendapat soal ini. Ya, berbeda pendapat soal sholat tasbih. Ya, sebagian ulama mengatakan memang disyariatkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan disyariatkan sholat tasbih berdasarkan hadis yang tadi. Ya, sedangkan pendapat yang lainnya termasuk diantaranya mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat tasbih tidak disyariatkan. Ya, lagi-lagi sumber perbedaannya di mana? Ya, terkait dengan kedudukan hadis. Apakah hadis ini dhaif, lemah, atau hadis ini sahih? Sebagian ulama mengatakan lemah. Karena lemah maka ya, kesimpulannya sholat tasbih tidak disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, hasan minimal. Sahih. Karena sahih berarti hadisnya dapat diamalkan. Bahkan mereka mengatakan kalaupun hadisnya dhaif, kembali lagi kepada masalah bahwa boleh menggunakan hadis dhaif dalam masalah fadhailul a'mal. Ya, jadi demikian saudara-saudari sekalian, intinya untuk sholat tasbih dan sholat hajat ini bagian dari khilafiyah ya. Mungkin ada yang tidak menerima dalam arti tidak menyatakan disyariatkan, tidak disunnahkan, ya tentu itu pandangannya. Tapi juga bahwa ada pandangan para ulama yang menyatakan bahwa sholat hajat dan sholat tasbih tetap disyariatkan, itu pun juga tidak bisa diabaikan. Artinya kalau ada orang yang melakukannya, ya kita tidak perlu berkeras-keras menentangnya, ya kecuali kita mau menyampaikan argumen atau dalil, maka itu juga dengan cara yang baik.